Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Yes Time, tempat berbagi kisah motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Cerita yang ingin aku bawakan pada video kali ini yaitu adalah dari pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Yang mana mungkin jika diingat-ingat lagi aku merasa wah, ternyata aku terlalu sabar. Oke. Setelah, kalau tidak salah, setelah seminar proposal, revisi dan sebagainya, aku harus dihadapkan dengan bimbingan skripsi dengan hasil penelitian yang harus kubawa kepada dosen pembimbingku. Sayangnya ekspektasiku yang berharap bimbingan akan semulus lancar seperti bimbingan proposal kemarin lumer, buyar teman-teman. Karena selama 1 bulan, kalau tidak salah aku hitung kira-kira 1 bulan, ternyata dosen pembimbingku ini tidak ke kampus dikarenakan satu dan lain hal. Ketika dihubungi juga hanya dibaca chatnya. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya ya, aku masih oke, tidak apa-apa, mungkin dosennya sibuk. Tapi ketika pendaftaran untuk sidang skripsi dibuka, aku mulai harap-harap cemas. Karena tepat sebelum aku bimbingan skripsi yang pertama kalinya, saat itu juga teman dekatku di ACC kompre. Oleh sebab itu aku harap-harap cemas karena kalau dilihat dari hasil penelitian itu kami beriringan mengirimkan skripsi. Temanku mendorongku untuk tetap optimis bisa untuk sidang pada periode tersebut, untuk bisa daftar wisuda pada periode tersebut. Tapi dalam pikiranku sepertinya memang kami itu tidak sejalan untuk bisa wisuda bersama gitu. Dan ya, kami misah wisudanya teman-temanku. Duluan wisuda, baru setelah periode berikutnya baru aku. Rasanya gimana ya? Rasanya itu bercampur aduk, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi saat itu aku juga mendapatkan tekanan dari orang tuaku, kapan wisuda, kapan sidang. Astagfirullah, rasanya kepala itu mau pecah. Dan puncaknya adalah ketika, kalau tidak salah itu ketika aku pulang menghadiri sidang skripsi temanku, orang tua aku langsung bilang, ngapain ke kampus tadi? Aku cuma jawab, pergi merayakan temanku yang telah selesai sidang. Nah, saat itulah langsung muncul pertanyaan yang paling meruntuhkan mentalku ya rasanya waktu itu. Ditanya, kok dia bisa, kok kamu belum bisa untuk sidang, belum bisa untuk wisuda pada periode itu. Kesal dong, tapi ya gimana ya, itu orang tua kita yang nanya. Lalu orang tuaku berkata lagi, kalau gitu belajar dari dia, apa yang kurang di skripsi kamu, belajar dari dia. Oke, sampai di situ aku masih bisa menahan emosi yang sudah menggunung. Karena kalau dipikir lagi apa yang harus dipelajari, sedangkan dosen pembimbing kami berbeda, dan yang menentukan untuk ACC kompre itu juga ada di pihak dosen pembimbing itu sendiri. Maunya jawab seperti itu, tapi sayangnya tertahan, nggak jadi jawab, ya cuma jawab oke. Pokoknya saat itu aku dibanding-bandingkan dengan teman dekatku ini yang ya kalau diceritain dia mah nggak ada salah apa-apa ya. Aku pun nggak menaruh dendam ataupun benci, iri karena dia duluan. Tapi yang kesalnya itu kita udah berusaha, dan saat itu kalau tidak salah aku sudah pada masuk bimbingan skripsi yang ketiga. Dan itu udah usaha semaksimal mungkin ya menurut kita teman-teman. Dan sehari setelahnya
Kalau tidak salah juga, pokoknya masalah wisuda itu masih menjadi bumerang untukku, masih menjadi bahan perdebatan di rumah ini, sehingga aku rasanya mau pergi dari rumah. Sampai di titik bahkan aku sakit pun mungkin orang tua aku nggak tahu ya, karena pada saat itu sehari sebelumnya juga aku mengantarkan hasil revisi skripsiku. Kita disuruh-suruh, kita dikata-kata, itu rasanya kayak gimana dalam keadaan kita sakit itu. Kita butuh motivasi, bukan dorongan yang ekstrim gitu. Dan aku cuma bisa dalam hati, ya Allah, rasanya gak kuat, rasanya pengen nangis, rasanya pokoknya kayak gitulah. Dan mungkin jika aku gak sadar, HP ku yang tergeletak di kamar sendirian itu berdering, mungkin aku nggak tahu ada notif dari dosen pembimbingku ini yang mengirimkan pemberitahuan bahwa skripsiku sudah di ACC bukan Sempro, sudah di ACC Kompre. Dan rasanya tahu nggak teman-teman kayak apa? Pengen nangis banget. Karena tekanan demi tekanan dari luar menimpa ya teman-teman, dan mendapatkan kabar seperti itu, Masya Allah, ya aku bersyukur terlebih dahulu ya, tapi sesudahnya aku tetap menangis karena akhirnya usahaku terbayar. Tapi dari situ aku belajar bahwa sabar itu penting teman-teman, sabar dan usaha itu juga penting. Dan juga Allah pasti menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuan hambanya itu sendiri. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day teman-teman. Bye-bye.